Financial planning itu adalah suatu proses yang jalan terus sebenarnya. Tugas kamu itu adalah untuk membantu orang bisa mencapai tujuan keuangannya dengan sumber daya keuangan mereka. Bukan berarti menciptakan semua impiannya dia untuk terwujud ya. Orang itu penghasilnya besar, bentuk pengetahuannya tentang financial planning itu juga memadai. Ini ada kaitannya, memang uang itu selalu erat sekali kaitannya dengan psikologis. Iya. Saat tanggal tua rasanya senep gitu. Senep itu mules gitu ya. Tapi saat tanggal muda itu waduh jalannya gagal gitu kan ya. Gitu. Oke, kembali lagi dengan Don Cuan di Cuan Niki. Kita ngomongin duit uang. Ya tujuannya untuk cuan lagi. Sudah hadir di sini Mas Budi Raharjo. Apa kabar Mas Budi? Kabar baik, alhamdulillah. Mas Budi ini salah satu yang bikin One Shield katanya. Apa One Shield, Mas? One Shield itu ya ini adalah visi kita ya. Jadi kita ini adalah salah satu firma perencana keuangan independen. Jadi independen itu artinya kita nggak terikat dengan lembaga keuangan. Karena tidak terikat. Jadi, tapi izinnya. Nah, untuk profesi perencana keuangan karena kita tidak menjual produk. Kita hanya memberikan advice kan. Jadi dan advice itu lebih kepada financial planning ya. Kayak lembaga pendidikan gitu? Ya, lembaga pendidikan dan sebenarnya enggak sih. Lebih kepada konsultan manajemen. Konsultan ya. Konsultan manajemen lebih ke situ gitu. Karena kan nanti kan kalau misalnya ada rekomendasi produk dan sebagainya itu kan lebih kepada teman-teman ini ya. Kita si perencana keuangan itu membantu klien itu supaya mereka bisa memformulakan berapa sih yang harus mereka sisihkan, kebutuhan masa depannya berapa, alokasinya berapa yang dibuat ditaruh di sini. Tapi secara teknis produknya apa yang akan digunakan dan sebagainya itu ya teman-teman yang punya license. Sejak tahun berapa Mas? Perusahaannya dari tahun 2005. 2005? Betul. 2005, udah cukup lama ya? Iya betul. Kliennya dari korporat, organisasi atau lebih banyak personal atau lebih banyak mana? Ada personal, ada company. Nah company ini juga ada yang financial service dan juga ada yang non financial service. Karena kan beda ya. Kalau perorangan itu jelas mereka butuh konsultasi, ngobrolin soal keuangan, konsultasi keuangan dari mulai yang simple ya sampai kemudian investasi, kemudian asuransi sampai pajak dan kemudian juga sampai pensiun dan waris gitu ya. Tapi kalau buat company, nah ini ada concern berbeda nih. Jadi company itu concernnya adalah kalau karyawan saya sampai salah ngelola keuangan, yang pusing saya juga gitu. Oh gitu ya. Berarti sama HR-nya? Iya betul, sama HR biasanya mereka punya. Bukan sama keuangannya kan? Bukan sama divisi keuangannya. Karena kan kalau buat keuangan mereka lebih, ini apa benefitnya buat perusahaan gitu kan. Nah kalau HR kan mereka lebih ngelihat secara menyeluruh ya, komprehensif gitu kan. Ini kalau karyawan punya masalah keuangan, salah bikin keputusan keuangan, ujung-ujungnya perusahaan juga yang repot gitu kan. Kalau sama perusahaan gitu, korporat gitu, kontraknya durasinya paling lama berapa lama? Oh tergantung sih. Paling tidak biasanya itu perusahaan itu mereka mengedukasi dulu karyawan. Kasih pelatihan yang basic-basic dulu lah gitu. Kan. Karena kan paling tidak tuh karyawan tuh tahu gimana caranya memanfaatkan penghasilannya dia. Mengoptimalkan. Dan jangan bikin keputusan keuangan yang keliru-keliru. Kalau udah keliru, memperbaikinya kan repot banget gitu. Karena apa? Beda sama kalau kita bikin kesalahan nulis ya, bisa dihapus atau bisa di-delete gitu kan. Tapi kalau keputusan keuangan begitu salah gitu, ngambil misalnya aku nyekolahin anakku di sekolah yang ini deh gitu kan. Karena kayaknya bergengsi banget gitu. Anak pertama. Begitu anak kedua lahir, masa anaknya downgrade. Iya. Ini aku mengalami ini loh ini. Anakku yang keempat ini yang 1, 2, 3 kok mahal ya? Iya. Pengen terbaik kan, kita sebagai orang tua kan pengen terbaik. Tapi kok kayaknya nggak adil ya gitu. Iya kayaknya nggak adil kan. Akhirnya kita sebagai orang tua memaksakan untuk ya udah yang keempat juga masuk juga sekolah yang sama gitu kan. Walaupun kondisi keuangan kita mungkin tidak seperti yang dulu kan. Tidak seperti yang dulu gitu. Atau mungkin ya namanya juga tambah anggota keluarga baru pasti juga expense-nya juga satu anak ini sendiri gitu kan. Nah itu. Nah jadi itu contohnya. Terus mungkin juga pas beli rumah, orang mau beli rumah.
ada impian rumah ideal, ada impian rumah sesuai kemampuan. Iya. Ini nanti menarik, kita bedah ini nanti. Antara membedakan kebutuhan dan keinginan. Kira-kira kita kurang lebih begitu. Apalagi kalau kita punya KPR, jangka panjang komitmennya. Wah itu kan jadi kita gimana membalance ini ya. Nanti aku punya cerita tentang pemilihan KPR ini menarik. Kalau yang pribadi Mas, itu lebih hanya sekali konsultan kayak psikolog gitu atau dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu. Kalau yang personal gitu Mas. Nah ini beda-beda. Kalau buat keluarga yang masih mungkin awal karir ya, gitu ya, masih awal karir, masih single, dia kan yang paling penting membangun pondasi keuangannya yang basic-basic dulu. Oke. Baru aja terima gaji, masih UMP, ya saya ngekos di sini tinggalnya, terus kemudian gaji saya begini, pengeluaran saya ini, saya masih harus kirim ke orang tua begini. Nah ini gimana caranya saya nabung ya? Kayaknya kan harusnya dalam perencanaan keuangan itu harus bisa nabung dan sebagainya gitu kan. Ini gimana ya caranya gitu kan? Nah nanti beda lagi sama orang yang sudah berkeluarga, karirnya juga udah lebih bagus. Apalagi kalau double income menikah. Kan logikanya kalau double income menikah harusnya lebih sejahtera ya. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat banyak juga yang biarpun double income tapi tetap aja rasanya kok kayak masih single gitu ya. Single. Saya jadi ingat pesan bapak saya waktu itu ya, ketika saya kerja pertama di 99 dan curhat lah, Pak gajinya sekian. Nah, cuma sekian, cukup enggak gitu loh. Enggak tahu. Sempat ditawarin bapak balik. Kamu bantu aku, bapak ada biro jasa lah waktu itu. Bantu aku, tak kasih gajinya dikasih 2 kali lipat lebih bahkan. Saya mikir waktu itu benar juga ya, ulang gitu. Karena udah di Solo, makan cenderung mungkin 60% dibiayai oleh orang tua, nggak ngurusin kos-kosan, nepeng lah orang tua. 80% gajiku utuh lah. Bisa ditabung gitu. Bisa ditabung lah mikirnya. Tapi waktu itu enggak lah Pak, di sini aja. Enggak kurang itu. Ya nanti kalau kurang saya telepon Bapak waktu itu gitu. Ada satu pesan terakhir ketika telepon Bapak. Beliau bilang gini, almarhum bilang gini. Jangan sekali-sekali kamu membandingkan kerjaanmu dengan uang. Karena ketika kamu dapat gaji berapapun, kamu nggak akan merasa cukup. Betul. Dan terbukti setelah puluhan tahun itu sekedar cerita tentang masalah. Karena saya juga mengalami masalah keuangan yang gonjang-ganjing dan semuanya. Betul. Mas, financial merencanakan keuangan. Ini disadari oleh masyarakat Indonesia sejak kapan sih sebenarnya? Ya secara kalau mungkin 1, 2, 3 mungkin ada yang menyadari, tapi secara umum terbuka itu bahwa akhirnya Mas Budi membangun namanya One Shield ini kan tentu marketnya banyak. Apakah sejak 2005 itu memang masyarakat Indonesia sudah sangat melek dengan perencanaan keuangan gitu? Nah sebenarnya belum waktu itu. Jadi waktu itu belum. Meskipun sudah rugi itu Mas sampai di itu. Itu dia ya. Mungkin saya memasukannya bisnis yang susah-susah gitu kan. Iya. Berarti mengedukasi market. Mengedukasi market juga. Jadi itu paling itu memang challenge kayak gitu itu. Tidak hanya mengedukasi market, bahkan juga untuk menciptakan kepercayaan. Soalnya begitu seseorang itu cerita soal keuangan, Mas Don ini pernah nggak cerita masalah keuangan kepada orang lain? Jarang Mas. Jarang kan? Mas. Sama pasangan? Kadang. Ya itu jadi maksudnya itu pun ya namanya uang itu seringkali kan juga tabu ya. Nggak banyak diceritakan gitu. Curhat-curhat keuangan tuh mungkin baru muncul sekarang-sekarang di sosial media orang pada cerita problemnya dan sebagainya. Tapi waktu itu orang nggak banyak yang aware. Tapi kita sudah mengerti bahwa sudah ada profesi ini gitu ya. Profesi financial planner ini di negara-negara maju. Gitu. Dan memang waktu itu kita tahunya memang karena dari lembaga tempat kita kerja ya, bahwa ini ada nih profesi kayak gini. Tugas kamu itu adalah untuk membantu orang bisa mencapai tujuan keuangannya dengan sumber daya keuangan mereka. Bukan berarti menciptakan semua impiannya dia untuk terwujud ya, tapi gimana bikin langkah-langkah yang realistis sesuai kemampuannya dia. Kan beda kalau kita bikin impian bolehlah setinggi-tingginya kita bikin impian gitu kan. Tapi kalau begitu kita merencanakan keuangan harus sesuatu langkah yang realistis sesuai dengan kemampuan saat ini. Toh juga nanti masih bisa kita kembangkan lagi ya. Jalan ke depannya. Jadi waktu itu satu, marketnya juga belum teredukasi. Kedua, nama perusahaannya juga belum dikenal gitu. Ya jadi itu sangat challenging memang waktu itu. Tapi ya kalau bisnis terlalu mudah orang masuk, menurut kepercayaan saya gitu ya, akan lebih mudah di-copy. Karena kalau sudah sangat mudah di-copy, maka akan timbul mushrooming ya. Jadi akan banyak contoh misalnya yang paling simple.
dulu pernah ada tren es kepal Milo. Yes. Sampai di tiap tikungan, tiap gang ada orang jual es kepal Milo. Habis itu sekarang hilang. Sekarang es teh Solo, Mas. Sekarang udah ini ya. Nah, itu kan begitu udah muncul, udah mushrooming ya, gampang di copy. Maka akan akan cepat sekali hilangnya. Nah, tapi kalau kita punya bisnis yang barrier to entry-nya itu challenging, maka juga nggak akan banyak orang yang bisa ngikutin langkah kita. Gitu. Kita masih bisa di depan lah. Gitu seperti. Artinya tadi pagi ketika di kemacetan merenung tentang bisnis gitu, ada yang mengedukasi market, tentu ini akan butuh effort dan butuh investasi yang cukup besar. Iya. Atau follow the market, tapi ini kompetisinya besar. Kompetisinya besar. Kamu akan cepat terguling kalau nggak tapi kalau ini edukasi marketmu bisa nancep, udah tinggal lari aja itu. Betul. Benar gitu ya Mas? Betul. Tapi meskipun tuh perjuangan juga Mas, backgroundnya kan teknik mesin. Kok bisa jadi kayak gini, ceritanya gimana? Terus ini nanti saya pengen menyambungkan gimana meyakinkan klien kalau background saya teknik mesin kok bisa. Nah, betul. Cerita Mas Budi. Jadi memang dulu impian saya itu adalah pengen jadi engineer ya. Oke. Ya kan waktu pas masih di Undip tuh waktu itu. Semarang. Pengen betul-betul saya ngambil kuliahnya juga sesuai dengan minat saya gitu kan. Terus kemudian juga ya nilainya nggak jelek-jelek amat juga gitu ya. Bisa mengikuti ilmunya dan sebagainya. Terus kemudian mulailah berkarir. Begitu udah lulus sudah mulai berkarir. Sempat merasakan beberapa perusahaan ya, ada perusahaan otomotif gitu ya sebagai tenaga penjual gitu ya, sales gitu kan. Terus kemudian juga sempat merasakan juga di dunia engineering sebagai ya engineer lah ya gitu. Perusahaan tambang. Perusahaan tambang. Tapi ternyata setelah merasakan kedua kehidupan itu kan, kalau yang satunya itu dunia sales, itu dunia people person banget. Yes. Kita ketemu orang. Di situ saya juga menemukan kenikmatan. Dalam artian itu kalau bicara sama orang gitu kan, waktu itu saya masih awal karir, ini saya bisa belajar dari ini. Dan kebetulan dulu memang mobil yang saya sering jual itu adalah memang kendaraan niaga. Jadi sering ketemunya sama business owner kan. Jadi banyak belajar juga nih ya dari mereka-mereka ini gimana caranya running the business dan sebagainya. Nah, terus kemudian saya pikir saya pingin juga dong yang sesuai bidang ilmu saya juga. Namanya juga masih awal karir ya, nyoba sana nyoba sini gitu kan. Terus kemudian akhirnya coba di salah satu perusahaan tambang. Nah, meskipun itu sesuai dengan ilmu saya gitu ya, tapi waktu pas saya merasakan di sana, kok kehidupannya ini ya rutin, monoton gitu kan. Kayaknya saya kok lebih excited di dunia yang harus ada kaitannya gitu. Jadi harus ada people-nya, tapi juga harus ada analytical skill-nya juga. Nah, terus kemudian ternyata ada lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaannya itu dia menawarkan untuk di dunia keuangan, kemudian akan menjadi certified financial planner kalau berprestasi lah ya, akan disekolahkan seperti itu. Wah, kok kayaknya menarik nih, saya perusahaan cari-cari. Itu Mas? Itu perusahaan Jakarta. Perusahaan apa itu Mas? Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi. Nah, dia bikin special division. Waktu itu memang ini adalah pilot project. Kebetulan mereka akan berencana untuk merger dari beberapa company gitu ya, dari ada insurance, kemudian ada juga nanti dari ada aset manajemen, ada dana pensiun dan sebagainya. Itu mereka pingin mendidik kita sebagai frontliner yang comprehensive financial planning. Jadi memang kita direkrut sebagai special forces. Jadi kita angkatan pertama. Jadi saya istilahnya itu ada cohort 1. Nah, cohort 1 itulah yang istilah one itu munculnya itu di situ karena kita angkatan pertama di situ. Tahun berapa itu, Mas? Itu tahun 2004-2005 ya, gitu. Tahun 2004-2005 di Jakarta. Nah, terus kemudian akhirnya berjalan ya. Kita dididik untuk untuk melakukan wealth management gitu-gitu kan. Terus akhirnya tahun 2007 akhir sertifikasi internasional certified financial planner itu masuk ke Indonesia. Nah, kesempatan nih, langsung cepet-cepet daftar, gitu kan, ngambil dan lulus. Gitu. Begitu lulus, dibiayai perusahaan itu atau akhirnya saya bayar sendiri. Bayar sendiri. Begitu udah dapat, lulus, kemudian saya pingin jadi punya impian lah ya. Gimana caranya ilmu financial planning ini betul-betul bisa dirasakan oleh orang banyak. Saya ingin jadi konsultan. Akhirnya kita keluar dari perusahaan itu, saya sama partner saya. Berapa orang, Mas? Cuman kita berdua sih. Enggak kualat itu Mas sama perusahaannya. Dia membekali kita cara mendekatinya ya, cara approach manusianya. Tapi it's fine kan, perusahaan itu nggak masalah untuk. Nggak ada masalah, karena kan
mereka kan bisnis ya, jadi akan terus ada Enggak penerusnya. dicaci sama HR-nya atau bosnya? Enggak sih, enggak juga, enggak. Nah, terus kemudian akhirnya setelah itu kita bikin usaha sendiri, yaitu awalnya itu adalah One Consulting. Namanya One Consulting tahun 2008. Oke. Terus kemudian tahun 2012 kita merge dengan firma perencana keuangan lain namanya Shield. Ya tentunya kita merger itu adalah untuk menggabungkan kekuatan ya. Oke. Ya, jadi adalah berkembang akhirnya jadi One Shield. Gitu. Terus Mas, klien pertama apa? Orang, perusahaan atau apa? Perusahaan Individu lah. Individu ya? Individu. Orang kaya Mas? Biasa aja justru. Biasa aja ya? Biasa aja. Dia adalah seorang karyawan, keluarga muda waktu itu. Terus kemudian kebetulan juga mereka baru mau punya anak pertama dan itu adalah pengalaman pertama saya dapat klien. Agak bingung juga waktu itu karena kan nggak ada bisnis modelnya sebenarnya ya di Indonesia financial planning kayak gimana. Saya browsing lihat kayak gimana contoh report dari sebuah perencanaan keuangan gitu ya. Terus kemudian itu pengalaman pertama saya menawarkan jasa konsultan financial planning dan diterima. Begitu terima hasilnya orangnya, terus kemudian saya tidak terima bayarannya. Karena tidak dibayar sama kliennya. Oh gitu? Iya. Ngabur gitu atau gimana? Perjanjiannya pertama gimana? Nah itu kan namanya pengalaman pertama kali orang berbisnis ya. Pasti ada aja kan apa namanya kesandung ya kan dan sebagainya gitu kan. Jadi bisnis jasa, apalagi financial planning, itu adalah kayak sebuah bisnis yang kalau orang udah dapat hasilnya, oh gini toh. Dia dapat insight-nya, tapi karena insight-nya itu bukan barang yang diserah terimakan, gitu ya. Meskipun kita menyerahkan namanya book plan ya, kita serahkan book plan-nya ini rencananya nanti begini, perjalanannya dimulai dari ini. Tapi kemudian orang itu ngerasa kayaknya saya udah tahu nih gitu kan, gitu loh. Bisa waktu itu bisa aja muncul, karena kan dia tergantung dia kondisinya seperti apa ya. Tapi kan sebenarnya enggak. Kalau waktu pas dia sebelum ketemu sama kita kan dia juga nggak tahu sebenarnya solusinya itu seperti apa. Dan itu juga memberikan pelajaran buat saya bahwa itulah pentingnya kita punya terima DP ya di depan. Oh itu. Yang untuk tahu komitmen. Cuannya biar nggak kabur. DP dulu. DP, agreement, ya kan, sistem. Itu akhirnya dari pengalaman pertama itu ya membuat kita disiplin. Berapa klien yang ngabur waktu itu? Oh enggak sih, cuma satu. Udah itu udah nggak pernah ada lagi ada kejadian-kejadian gitu. Kalau nggak mau bayar DP dana orang ya nggak bisa. Udah gitu aja. Kita memang harus disiplin ya dalam. Ini kalau goalnya itu hanya menawarkan konsep ini, terus konsepnya bisa direvisi oleh klien gitu atau gimana Mas? Atau? Nah, financial planning itu adalah suatu proses yang jalan terus sebenarnya. Makanya financial planning itu dibilang sebagai Jadi kenapa sih? Karena kan situasi orang itu keluarga berubah ya. Waktu pas bikin rencana keuangan tahun itu dibandingkan kemudian 3 tahun kemudian mungkin penghasilannya juga udah berubah. Kemudian juga situasi keluarganya juga udah berubah. Mungkin misalnya tadi single income jadi double income atau mungkin kebalikannya dari double income jadi single income gitu kan. Jadi itu sebenarnya adalah proses yang berkelanjutan. Dan kemudian juga waktu pas klien itu berhubungan sama kita, sebenarnya juga ada proses yang kayak udah dijalanin belum sih yang ini gitu kan, supaya mereka itu bisa terus berkembang. Dan semakin kompleks kliennya juga nggak mungkin kita tiba-tiba semua kita serahin dalam konsepnya. Satu book plan kita serahin ke mereka, pasti mereka juga aduh apa dulu nih yang saya harus jalanin ya gitu kan. Nah jadi kita biasanya juga bertahap gitu sambil berjalan dan kita bagi-bagi tuh. Jadi ada orang yang mungkin butuh ilmunya aja. Nah, ini kita ajarin ilmunya. Karena ini mungkin dia masih awal karir ya. Kalau pendampingan gitu berarti kontraknya cukup jangka panjang gitu atau gimana? Iya, bisa setahun gitu. Nanti habis tahun depan perpanjangan lagi, gitu dengan berbagai keperluannya mereka ya gitu. Sampai sekarang ada yang masih jadi kliennya atau? Biasanya begitu, kita juga nggak terus-terusan minta mereka untuk kita dampingin terus gitu. Jadi ada masanya tuh mereka oke nih saya udah mulai terbentuk polanya. Tadinya mungkin setahun perpanjang atau mungkin berapa bulan perpanjang gitu ya. Terus kemudian setelah tahun kedua atau tahun ketiga mereka udah mulai berhenti. Ada yang juga setelah setahun mereka berhenti tapi ntar konsultasinya berapa tahun kemudian, 2 tahun 3 tahun kemudian mereka baru konsul lagi. Jadi sebenarnya programnya cukup fleksibel tergantung dari individunya. Menarik juga ya bisnis kayak gini. Kenapa dulu kita nggak bisnis kayak gini aja? Tapi kalau masalah financial planner ini kan mengatur pendapatan, pengeluaran. Pengeluaran itu adalah kebutuhan, keinginan dan semuanya gitu. Semacam itu atau seperti apa Mas? Nah
tiap orang itu situasi ini saya bisa memudahkan beda-beda. untuk ya. Itu seperti itu atau gimana? Pada intinya kalau cash flow keluarga itu jujur aja, apakah saya bisa ngatur apa yang jadi prioritas keluarga itu sebenarnya nggak bisa kan? Nggak bisa ya. Benar. Meskipun kita secara teoritis kita belajar nih ada yang butuh, ada yang ingin, ada yang pokok ya, primer, sekunder, tersier. Kita harus mengutamakan yang primer sebelumnya sekunder, tersier gitu. Tapi pada prakteknya setiap keluarga itulah yang milih mana yang jadi primer, sekunder, dan tersier. Karena berbeda-beda. Betul. Itu kita yang harus kita pahami di situ. Nah ini mungkin yang membedakan buat teman-teman yang baru saja berprofesi sebagai perencana keuangan ya. Bahwa apa yang kita pelajari secara textbook, waktu pas kita menghadapi dengan klien, kita harus appreciate apa yang menjadi value mereka juga gitu. Karena contohnya begini. Dia penghasilannya tidak tetap, bukan karyawan gitu. Kalau penghasilan karyawan kan mungkin akan lebih simple untuk ngatur alokasinya ya, antara yang butuh sama yang ingin. Tapi kalau orang yang berbisnis itu kadang-kadang mereka itu setelah setahun capek bekerja, mereka tuh butuh kayak obatnya untuk bikin energi buat ngadepin tahun berikutnya. Kayak tahun 2004 ini udah selesai nih, saya udah achieve target. 2025 ngapain? 2025 saya mau bikin program baru lagi, tapi saya udah capek banget nih untuk ngadepin bisnis tahun 2024 dengan segala perjuangannya setelah COVID gitu misalnya gitu kan. Nah, saya pingin ada obat dulu lah ya buat saya gitu kan. Nah, self rewardnya dulu. Nah, itu berapa persen dari itu yang harus bisa kita alokasikan. Kebanyakan nanti keuangannya berantakan, kedikitan juga kayaknya nggak terasa gitu kan. Akhirnya kayak nagih lagi, masih pingin lagi. Nah itu contohnya itu. Artinya kan memilah kebutuhan dan keinginan ini kan menjadi problem. Ada yang ya ini kebutuhan dan keinginan kan berbeda-beda juga Mas. Betul. Ada teman saya yang ini kebutuhan, menurut itu bagianku keinginan. Itu memang kondisinya seperti itu kan ya. Dan itu yang untuk mengatur kita semua. Mas, kalau di Indonesia tentang pengetahuan sampai sekarang 2005 mungkin baru muncul sampai sekarang udah 19 tahun ya berarti ya di 2000 bahkan hampir 20 tahun. Kalau Mas Budi melihat kesadaran masyarakat Indonesia tentang merencanakan keuangan ini seperti apa sekarang kondisinya? Sekarang sih buat saya sih udah bagus banget. Udah bagus banget dibandingkan dulu waktu pas saya memulai. Gitu ya. mereka udah punya melek seperti itu. Terutama di perkotaan besar ya. Jadi pertama di perkotaan besar, kemudian juga buat yang mereka juga level pendidikannya juga cukup tinggi gitu. Dulu biasanya saya tuh bisa dapat klien-klien itu lebih kepada orang-orang yang pendidikannya lumayan tinggi, S2 gitu ya. Atau kemudian juga yang profesinya juga gajinya juga udah cukup bagus atau lulusan dari luar negeri. Tapi kalau sekarang kesadaran ini udah mulai makin merata terutama di kota-kota besar karena kan dengan era digital ini cukup menyebar luas ya. Meskipun keuangan itu adalah sesuatu yang tabu dibicarakan tapi tidak tabu untuk didengarkan cerita-ceritanya gitu ya. Jadi selalu menarik nih kalau ada di sosial media dan cerita, wah saya kemarin habis ngelahirin biayanya sekian gini. Itu orang tuh menyimak. Gitu kan. Karena itu akan jadi problem bersama keluarga. Oh, kalau ternyata ada solusi yang lebih baik saya juga mau tiru juga gitu kan. Nah, itu jadi tingkat literasi keuangannya pun juga sesuai dengan data OJK pun juga sudah mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir dan program dan pemerintah juga udah lebih concern ya tentang literasi keuangan. Karena kan sebelum ini tuh waktu pas ada mulai kita pandemi saat internet berkembang sangat pesat sekali, terjadi gap antara literasi keuangan dengan inklusinya itu kan lebar banget. Jadi jangkauan produk mencapai kepada masyarakat itu cepat. Tapi kemampuan pemahaman penggunaannya itu rendah kan. Jadi akhirnya banyak orang yang keliru, salah persepsi dan akibatnya produk-produk keuangan itu jadi salah sasaran. Asuransi dipakai buat investasi ya kan. Saya Mas. Jadi salah ini kan namanya penggunaan. Ada orang yang karena kepepet itu dia bukan ngatur keuangannya dari awal tuh penggunanya gimana, tapi karena kepepet larinya ujung-ujungnya ke pinjaman online, ya kan tanpa pertimbangan dan sebagainya. Nah tanpa pertimbangannya ini kan akan timbul problem-problem. Jadi itu literasinya itu yang sekarang udah mulai dikulik untuk ditingkatkan. Mas, banyak yang menganggap perencanaan keuangan itu kan membuat kehidupan kita menjadi kaku. Kaku. Benar nggak itu Mas? Sebenarnya nggak juga. Tergantung
cara kita bisa si financial planner-nya ya. Cara atau mungkin individunya masing-masing lah. Maksudnya ini kan berkaitan dengan kecerdasan finansial. Gimana caranya dalam prinsip ekonomi itu kita dengan uang yang sama dapatkan benefit sebesar-besarnya. Gitu kan. Dengan era sekarang ya rajin-rajinnya kita lah browsing-browsing. Pinter-pinter memanfaatkan dengan uang yang ada itu untuk dapatkan kepuasan semampunya gitu ya. Tapi tetap dalam batasan anggaran yang udah kita arrange, yang udah kita tentukan. Ya kita nggak akan bisa meloncatin batas anggaran itu gitu. Cuman kita memaksimalkan nilainya kan bisa. Contoh misalnya sekarang itu banyak orang yang kalau bisa pokoknya tiap akhir tahun liburan. Saya juga mungkin akhir tahun liburan. Partner-partner saya juga tahu gitu. Tapi saya nggak pernah liburan di saat pas tahun baru. Karena pasti itulah kos yang paling mahal gitu kan. Benar. Contoh gitu ya. Tapi apakah orang mau begitu? Kan belum tentu. Ada orang yang enggak, saya pokoknya harus di sana. Ya nggak apa-apa. Itu memang rezekinya bisnis leisure kan gitu kan gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Ada orang-orang yang punya anggaran lebih, pingin liburan bersama keluarga di satu tempat, ya silahkan gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang lebih memilih value apa yang saya dapat. Tapi kalau kayak gitu misalnya memilih liburan di tahun baruan, tahu kan mereka tahu resikonya pasti akan budget yang dikeluarkan lebih tinggi. Selama dia mengetahui resiko itu kan nggak masalah kan? Nggak ada masalah. Itu dalam financial planning kan seperti itu. Asal kita tahu konsekuensinya. Ya kan, kita tahu os mana yang mau kita kurangin. Itu aja prinsipnya. Jadi kalau kita tahu nih, budget kita untuk akhir tahun segini nih. Oke, gimana cara kita optimalkan, memaksimalkannya? Ya pesen jauh-jauh hari. Karena kan pasti kan ada alokasinya nih dalam baik itu tiket pesawat, akomodasi, penginapan. Itu kan pasti kan ada alokasinya, sekian room itu harganya berapa, sekian room harganya sekian. Terus kemudian kita juga mungkin tahu hari-hari apa yang harganya paling murah gitu kan. Nah itu tuh kita cari. Kalau kita nggak cari ya nggak ketemu gitu kan. Terus misalnya kita dadakan dan semuanya resiko, berarti Cosmo akan naik lebih gede lagi. Budget mana yang, atau mungkin tabunganmu yang akan kamu kurang, itu kan sebenarnya kayak gitu kan, memitigasi risiko kan, memitigasi resikonya dan juga memanfaatkan resourcesnya. Contoh misalnya, mungkin ada persepsi kartu kredit kan tabu. Ini kok perencana keuangan ngomong kartu kredit. Kalau kartu kreditnya bunganya 0%, kamu bisa pesan sekarang reserve hotel buat akhir tahun. Itu kan sama aja kayak kamu nabung nanti besok baru reserve kan. Kalau kamu nabung sekarang, besok akan harganya udah naik gitu kan. Tapi kalau kamu reserve sekarang, apalagi kalau reserve-nya ternyata masih bisa free cancellation. Nah itu kan itu trik ya. Nah jadi trik-trik ini bisa mengoptimalisasikan cash flow kita. Nah itu baru cash flow, bicara cash flow loh. Kita kan financial planning itu kan cukup luas. Ada cash flow. Cash flow itu tujuannya adalah kita bikin surplus. Kalau kita nggak punya surplus, apa yang mau kita rencanakan ke depan? Itu harus bikin surplus. Harus bikin surplus dulu. Gak boleh tekor ya? Nggak boleh tekor. Kalau kita masih tekor, berarti kita masih berurusan sama cash flow dulu. Berarti yang dikunci nih dulu mas? Iya, cash flow-nya harus dulu, surplus dulu. Harus surplus dulu. Gak boleh tekor. Nah itu jangan tekor, nanti gak cuan-cuan. Nah ini ngomong masalah, Mas Budi tadi ngomong kartu kredit. Saya tahun 2002 sudah ditawarin kartu kredit waktu itu. Karena waktu itu jadi wartawan yang sudah ditugaskan kadang ke luar negeri gitu. Kamu harus punya kartu kredit untuk jaminan dan semuanya. Betul. Tapi waktu itu saya agak takut ini penggunaannya saya nggak bisa kontrol dan semuanya. Saya diskusi dengan beberapa teman-teman keuangan dan semuanya. Satu poin yang saya pakai sampai sekarang, ubah mindsetmu tentang kartu kredit. Apa mindset kartu kredit? Kartu tunda bayar. Iya, betul. Akhirnya saya pakai itu. Sistemnya gimana? Dipraktekin sama dia. Gini loh nanti caranya. Oh oke. Saya pakai itu. Dan itu benar-benar saya tunda bayar. Ketika tunda bayar, saya akan belanja, saya nggak ada cash. Dan, ini ada promo 0%. Pakai ini. Oh harganya 5 juta. Saya ambil, saya bayar, nanti kekuatan saya sebulan 2 juta. 2, 1 berarti. Saya bayar seperti itu. Nah seperti itu. Apakah langkah itu benar atau terlalu kaku atau gimana mas? Itu bagus. Jadi gitu kita kan berarti benar saya. Benar saya. Jadi gini, pernah nih saya baca di sosial media, ada orang mau ngambil KPR. Kalau kita bilang banyak dalam kehidupan kita nih akhirnya membuat kita tuh harus berutang untuk membeli aset yang nilainya besar. Salah satunya adalah kendaraan dan rumah. Gitu kan. Kalau pensiun jangan ya. Kalau pensiun bukan dibiayai dengan kredit, bukan. Tapi kalau kita bicara rumah, karena biayanya bisa berkali-kali lipat dari penghasilan kita, maka biasanya kita ngambilnya secara kredit lah. 80% mungkin akan ngambilnya secara kredit. KPR ya. KPR. Dia mengajukan terus dia bilang, saya nggak pernah punya utang tapi kok saya ditolak sama bank untuk ngambil KPR.
Kenapa gitu kan? Nah ini yang harus banyak orang pahami bahwa untuk ngambil pinjaman yang nilainya besar ada pertimbangan dari lembaga keuangan. Ya, ada yang disebut paling nggak basicnya itu minimalnya disebutnya sebagai 4C minimal. Apa itu? Pertama adalah karakter. Oke. Nah itu penting kan? Ya. Karakter apa ini? Karakter dari orangnya itu sendiri punya komitmen nggak? Oh, oke. Nah lembaga keuangan gimana, Mas? Ngukurnya gimana kan? Kalau dia belum pernah ngambil kredit yang kecil-kecil, kan nggak tahu, nggak bisa dibaca, nggak bisa dibaca gitu kan. Jadi dalam arti gini, orang itu komitmen membayar itu setelah diuji punya pinjaman. Oke. Kalau dia punya kartu kredit selama ini penggunaannya baik, sehat, dibayar sebelum jatuh tempo, nggak pernah kena penalti, ya kan? Satu, limitnya biasanya sering dinaikin kan, Mas? Iya, bener. Saya bahkan ditawarin cash, Mas. Pinjaman cash, biayanya kecil gitu kan. Nanti bisa diiniin Pak, dikembalikan sekian bulan, nggak ada bunganya, cuma biaya administrasi yang biayanya kecil banget gitu kan. Jadi dikasih fasilitas karena kredit itu sebenarnya kan credibility, kepercayaan lembaga keuangan kepada kita. Berapa poinnya? Gitu, berapa poin yang bisa kita kumpulkan? Kalau kita nggak pernah sama sekali kredit, mengambil KPR, nah kan baru satu tuh karakter. Tapi kan nggak usah ngelihat dari pembayaran kredit dulu dong, gitu kan? Lihatnya dari inilah cara saya bayar tagihan listrik lah. Saya nggak pernah aja. Ini kan bisa dilihat dari rekening saya kapan saya bayar tagihan listrik, air dan sebagainya kan. Betul bisa. Tapi yang paling penting adalah satunya itu adalah pembayaran kredit tadi, karena itu juga bisa dicek di secara ini ya, secara tersentralisasi di SLIK kan, ya sistem layanan informasi keuangan di OJK. Nah dulu namanya BI Checking, dulu namanya BI Checking. Nah itu baru karakter. Yang kedua, kalau nggak punya sama sekali, perusahaan itu juga akan melihat perusahaan tempat kamu kerja oke apa enggak. Gitu kan. Kalau dia baru aja ngajuin, perusahaannya bikin sendiri, masih kemudian laporan keuangannya masih berantakan, income-nya naik turun kan dia nggak berani kasih pinjaman, gitu kan. Untuk pinjaman yang jangka panjang, karena kan biasanya kan rumah itu bisa di atas 5 tahun, ya kan 10 tahun bahkan 15 tahun. Jadi dia belum berani ngasih pinjaman. Beda kalau kita punya atau kerja di perusahaan yang sudah high reputation gitu kan. Oh ini perusahaannya besar, karyawannya besar, pernah menghadapi krisis berapa kali juga masih survive. Wah ini bisa dikasih pinjaman. Resikonya lebih kecil buat lembaga keuangan. Karakter itu sama kemudian tadi yang kedua tadi condition berarti. Conditionnya kerjanya di mana. Dan sebagainya. Nah ini kan kita bisa pupuk tadi ya. Kita punya kartu kredit dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah ada juga yang disebut sebagai capital. Jadi kayak modal sendiri. Kalau kita pinjamnya kecil, jadi misalnya anggaplah rumahnya harganya 500 juta. Semakin gede modal kita, berarti dia semakin berani dong minjemin, gitu kan. Tapi kan semakin kecil kan dia juga makin takut. Capital berapa yang bisa kita injek untuk sebagai modal sendiri kita atas produk itu gitu ya. Nah itu contohnya. Nah terus kemudian capacity. Berapa income-nya dia secara rutin. Dari 4 ini mana yang lebih dulu? Karakter ini dulu, Mas? Bukan karakter capacity? Atau itu bisa berubah-ubah? ada bobot-bobotnya. Nah, tiap perusahaan itu punya istilahnya kayak risk appetite yang berbeda-beda. Nah, jadi makanya misalnya ditolak di lembaga keuangan ini, saya bisa nggak ke lembaga keuangan? Kok saya di sana terima? Karena mungkin risk appetite-nya beda. Tapi perhatikan aja mungkin bunganya juga beda. Nah itu dia kan. Jadi nah ini yang aku mau cerita ke Mas Budi nanti, salahin atau benerin monggo aja Mas. Di KPR kedua di bank bukan Himbara, aku akhirnya memutuskan di bank swasta gitu loh. Tapi itu berdasarkan seperti aku itu bikin kayak dulu di sekolahku di PPM waktu itu di S2 itu diajarin cara memecahkan masalah dan semuanya atau memilih suatu namanya minout. Mungkin kalau teman-teman yang lulusan PPM pasti diajarin minout. Itu saya milih berapa? Saya milih keinginan saya. Saya pengen angsuran sekian, saya target kredit saya sekian, angsuran sekian, terus saya bunga rendah ini kan relatif, bunga rendah, terus apa, saya bikin Mas, terus saya kotak-kotakin itu skala prioritas, saya mengerucut 2 bank akhirnya, dari 5 bank saya mengerucut ke 2 bank, 2 bank terus ini, tak scoring lagi, loh ke bank ini, tapi terus dikasih catatan saya,
ini sangat ketat ini. Ketat. Iya. Saya lihat catatan saya, BI checking slick saya, BI checking saya aman dan semuanya aman. Insya Allah saya cool. Memang rigidnya minta ampun, Mas. Iya, Tapi bunganya memang rendah, Mas. Iya, betul. Bunganya memang rendah. Iya, betul. Sampai utang istri saya aja. Saya nggak double income loh, saya ngajuin single income. Dicek. Saya sampai protes. Loh, saya nggak ngajuin double income, aku bilang gitu. Saya single income. Kenapa istrinya dicek? Tetap dicek. Terus dicek, ini saya temukan istri bapak punya utang sekian. Lu udah lunas. Bukti lunasnya kapan? Lah 3 tahun yang lalu ya, bilang gitu. Buktinya mungkin hilang. Ya udah, telekonferensi sampai telekonferensi. Akhirnya berhasil. Dan telepon lah, bukan cuma ngomong apakah atas nama ibu ini punya utang? Iya, tahun sekian-sekian. Iya benar. Apakah sudah dilunasi? Iya. Menurut catatan lembaga bank Bapak, apakah ini sudah dilunasi? Iya, tanggal sekian, tanggal ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ini cuma gini aja. Iya, gini aja. Habis itu besok di ACC. ACC. Ya. Saya kerjain lagi, Mas. Oke. Platformnya sekian ya Pak Jaka. Wah, mantap ini ini. Oke, saya turunin ya. Pak, jangan lah. Marketingnya sales dia Pak, jangan ya. Lo ngerjain gua lo, ulang gitu. Gue turunin, gue sebenarnya nggak butuh sekian, tak butuh. Saya dikasih platform yang kasih mentok. platform yang paling mentok. Ya. Saya turunin cuma 50 juta. Saya turun, Pak, tolonglah, mungkin ganggu pendapatan dan semuanya. Iya. Karena udah di-approve-nya apakah memang orang harus melakukan seperti serigid itu atau seperti apa, Mas? Ya sebenarnya proses yang atau terbaiknya proses seperti saya itu terlalu kaku atau apa enggak, Mas? Nah, setiap orang kan beda-beda ya strateginya. Ada yang pengen praktis, yang penting gampang. Berarti kan terima konsekuensinya yes, dong. Gitu. Bahkan dalam hal menabung aja, ada orang itu yang sulit sekali menabung. Oke. Dia lebih milih nyicil supaya bisa punya aset. Daripada dia harus menabung dan investasi. Karena kalau dia menabung dan berinvestasi, dia tahu bahwa suatu saat akan diambil sama dia. Jadi begitu sedang berkembang, kepake buat ini, kepake buat itu. Tapi kalau dia nyicil, itu dia sudah punya komitmen di hal seperti itu. Apalagi kalau suka ada anggota keluarga yang tiba-tiba datang gitu kan ya. Karena kalau udah kepake buat cicilan kan ya udah selesai kan. Udah kepake nih buat cicilan kan. Jadi setiap orang tuh sebenarnya punya jalur-jalurnya sendiri. Pola sendiri ya. Yang kita harus kenalin. Jalur kita yang mana gitu. Ada, kalau enggak semua orang akan seragam jalannya. Semua orang jadi karir semuanya. Atau semua orang jadi pebisnis semuanya. Kan enggak. Jadi dengan pengalaman kita sekian lama ini sebagai perencana keuangan, ternyata setiap orang itu punya jalur alamiahnya sendiri-sendiri. Ada yang mungkin cocoknya jadi artis, dapat income yang besar sekali geprok gitu kan. Tapi yang paling penting ngaturnya bagaimana. Atlet mungkin, yang mungkin waktu pas masih mudanya income-nya besar, tapi gimana dia changing career waktu pas income-nya dia, waktu pas umurnya dia sudah mulai sudah mulai nggak produktif lagi, dia harus ngapain gitu ya. Karena kan nggak semua cabang olahraga bisa sampai umur lanjut ya gitu kan. Tapi di sisi lain juga ada orang yang profesional yang sampai umur 60-70 tahun pun juga masih menghasilkan, justru malah dia makin mahal dibayarnya gitu kan. Nah, itu perjalanan orang tuh beda-beda di situ. Mas, di KPR pertama itu saya melunasi di tengah jalan. Kalau melunasi barang-barang yang menurut saya mempunyai aset yang bisa tumbuh terus di tengah jalan itu lebih bagus atau seperti apa, Mas? Secara perhitungan matematika pasti lebih bagus. Dibanding misalnya mobil ya? Atau gimana? Jadi ini mungkin juga salah satunya ya. Jadi waktu pas kita akan ngambil KPR, biasanya pertimbangannya orang adalah saya ngambil sepanjang-panjangnya. Atau saya ngambil sesuai kemampuan saya saat ini supaya ntar selesainya segera selesai gitu kan ya. Nah, tergantung. Kalau dia masih keluarga muda, dia harus juga mengantisipasi nanti tiba-tiba dia punya anak. Karena kan pasti kan ada pengeluaran lagi ya untuk anaknya. Dan kalau nambah anggota keluarga itu, pengeluaran yang melonjak itu akan pasti lebih cepat daripada kenaikan penghasilannya rata-rata ya gitu loh. Jadi harus diantisipasi. Mungkin saya akan ngambil panjang, tapi sebenarnya prosesnya tadi udah bener nih. Don cuan, namanya juga udah don cuan ya. Jadi saya udah tahu. Berarti kalian bener memilih aku jadi host jadi don cuan itu. Jadi memang harus kita pilih, syaratnya adalah kita pilih mana yang paling efektif. Kalau kita bisa memenuhi berbagai persyaratannya, kita memang di perusahaan yang bagus juga bekerjanya, kemungkinan juga secara BI checking juga atau SLK-nya juga bagus juga, skor kreditnya juga bagus, ya kenapa enggak cari yang
bisa memberikan yang terbaik, ya kan? Dengan begitu kan berarti kan biayanya minimal. Dan kemudian juga fleksibilitas dalam pembayaran yang kita juga cari kan. Kalau ada duit bonus bisa ngurangin kredit, ya kan? Ngurangin pinjamannya berapa dan sebagainya. Jadi kita akhirnya punya planning juga. Kalau ternyata kita bisa bayar lebih cepat, sehingga akhirnya itu bisa. Dan kalau dia bunganya lebih kecil, poin positifnya adalah kita sudah untung di depan sebenarnya. Karena kan biasanya kalau bunganya kecil, harga properti kecenderungannya itu mengalami kenaikan dalamnya. Apalagi kalau area-area masih baru dibuka ya, masih akan ada, kita lihat blueprintnya. Itu kecenderungan harga properti. Saya waktu itu sampai minta skema pembagiannya ini yang pokok mana, bunga yang mana. Sampai terakhir, sampai habis gitu. Kurang ajar, bunga pertama dihajar. Uangku dipangan pokoknya kan dikit kan. Betul. Jadi ketika ini yang KPR kedua tinggal beberapa bulan, dilunasi nggak? Enggak, biarin gini aja dah. Gitu. Karena ini tinggal pokoknya aja bulan gitu. Gitu. Mas, tadi bilang Mas Budi mengatakan bahwa penghasilan harus surplus untuk Seperti apa Mas? Maksudnya itu bisa dielaborasi lebih lengkap seperti apa? Oke, pengalaman saya jadi perencana keuangan. Karena misalnya gini, nuwun sewu, tak potong. 10 juta gaji A dan B. Kebutuhannya kan berbeda-beda. Yang satu bisa surplus, yang ini kan nggak bisa, kemungkinan nggak bisa jadi nggak surplus kan? Betul. Gimana itu Mas penjelasannya biar lebih luas gitu? Dulu waktu pas saya pertama kali jadi perencana keuangan, saya berpikir adalah kalau orang itu income-nya besar, maka masalah keuangannya itu nggak ada. Tapi paling nggak ada, selesai, tuntas. Tapi ternyata nggak juga begitu ternyata ya. Dulu slogannya gini, persoalan kita itu cuma uang cash. Kalau cash kita banyak itu mungkin kita nggak akan menjadi utang-utang KPR gitu. Betul. Terus gimana? Jadi ternyata nggak, kita dapetin orang itu bisa aja mereka punya penghasilan biasa-biasa saja. Tapi ternyata mereka bisa ngatur keuangannya dengan baik. Dia bisa surplus dan dia bisa mewujudkan tujuan-tujuan keuangannya dia dengan levelnya dia. Tapi ada orang yang ternyata punya income besar sekali, justru masih belibet dengan cash flow-nya dia. Saya pernah punya klien yang penghasilannya sekitar 70 jutaan per bulan. Tapi waktu pas ketemu sama saya, dia berapa Mas? Anaknya waktu itu 2. Sedang hamil, akan ada nambah anak satu lagi. Tapi waktu pas ketemu saya pikir ini kan berarti kan penghasilan sekian. Saya pikir ya datangnya pun juga udah beda ya, gaya hidupnya juga udah kelihatan ya kan dan sebagainya kan, apa yang dia pakai pun juga kita udah bisa ngelihat, udah bisa ngukur lah ya. Bisa ngukur. Oh berarti ini problemnya mungkin kompleks ya gitu kan. Jadi ini mungkin akan udah harus persiapan. Bukan ngobrolin cash flow lagi, biasanya lebih ini gimana allocate buat nanti anaknya, buat pensiunnya, buat apa gitu. Tapi ternyata enggak, Mas Budi, ini tolong jangan mahal-mahal dulu ya. Karena problem saya masih berkutat di cash flow. Bantu saya untuk ngatasin cash flow saya supaya enggak defisit. Umurnya berapa waktu itu Mas dia? Itu 30-an lah ya kurang lebih. Ya, anaknya masih mau sekolah ya berarti. Iya betul, 30, 32 gitu kurang lebih ya. Keluarga masih muda, tapi memang ini penghasilannya cukup besar. Single income, bukan double income. Nah, tapi itu dia ternyata kan ya itu daya belinya ada nggak sih? Ada. Tapi kemana dia membelikan keuangannya itu dan bagaimana cara dia mengalokasikannya kan itu kan yang jadi problem kan. Gitu. Bagaimana caranya dia akhirnya memanfaatkan resources yang ada itu buat banyak orang. Wah income segitu harusnya saya udah bisa nggak cuman buat biaya hidup. Bahkan buat nanggung keluarga gitu kan ya. Sekarang orang bilang generasi sandwich gitu, saya masih bisa support juga begitu kan. Nah pada problemnya dia adalah ternyata dia tidak mengantisipasi itu kan. Dari mulai problem yang kecil awalnya, terus kemudian makin lama makin besar, pengeluarannya tiap kali punya penghasilan, punya kenaikan penghasilan, akhirnya kepake terus, dan ditambah lagi dengan punya cicilan-cicilan ini kan. Cicilan itu kan komitmen jangka panjang. Waktu pasti punya komitmen jangka panjang, terus kemudian mulai lahir anak, bisa dikurangin nggak cicilannya? Kan belum tentu. Kecuali kita bisa cut off gitu ya. Kita punya cukup reserve untuk bisa nge-cut off mungkin, tapi pada kenyataannya nggak begitu. Ada juga yang punya penghasilan 20 juta, punya tabungan 40 juta. Tabungan ini saldo tabungannya dia ada 40 juta. Tapi ada juga orang yang punya penghasilan 5 juta punya saldo tabungan 40 juta. Mana yang lebih kaya? Gitu kan pertanyaannya. Nah mungkin banyak kalau saya tanya ini di seminar biasanya yang 5 juta Pak punya tabungan 40 juta yang lebih kaya. Kenapa bisa lebih kaya? Ya dia bisa ngatur 5 juta bisa jadi 40 juta. Oke, pertanyaan saya kedua.
kalau Anda jadi antara kedua orang ini yang punya penghasilan 20 juta sama 5 juta, sama-sama punya tabungan tadi yang 40 juta, Anda pilih menjalani kehidupan yang mana yang lebih enak? Yang 5 juta apa yang 20 juta? 20 juta lah. Iya, kan pasti hidupnya lebih enak kan. Belum tentu kita mau bersengsara-sengsara 5 juta itu jadi 40 juta kan. Di umur yang sama. Artinya mereka starting point-nya sama. Itu yang membedakan. Jadi yang saya pelajarin juga adalah dari mereka ini, memang mayoritas yang konsultasi itu adalah pasti biasanya keuangannya lebih baik. Bukan mayoritas yang datang itu ada yang punya problem, enggak. Karena kalau punya problem mereka pikirin dulu gimana cara selesaiin dulu. Mungkin gitu. cuma pengen memastikan apa langkahku benar Langkahnya ataupun benar. butuh tacap-tacap dikit sini. Iya betul. Dan tapi problemnya juga masalah keuangan itu kalau sudah akut, perencana keuangan sudah angkat tangan. Pernah ada seperti itu Mas Budi? Ada kayak gitu. Saya udah nggak bisa ini gitu. Iya nggak bisa gitu kan. Contoh misalnya suatu saya pernah diminta bantuan untuk mengatasi beberapa mahasiswa yang punya problem dengan pinjol. Aku pernah mengalami itu dikonsultasiin saudaraku. Iya kan? Terus gimana itu Mas? Ini kan isinya kayak problemnya sudah akut, penghasilan nggak ada, tapi punya kewajiban. Gimana solusinya? Ya kalau dia pinjol resmi yang legal, ya dia tinggal ngajuin kalau dia nggak sanggup bayar gitu kan. Ya udah selesai. Tapi kalau yang ilegal kan dia diteror terus nggak karu-karuan gitu kan ya. Nah itu yang kita pun juga nggak punya obatnya gitu, seperti hal itu. Tapi kalau yang dia ternyata masih bisa kita bantu ya kita akan bantu gitu. Itu saya dulu mengalami itu, ada saudara yang mengalami seperti itu, ya akhirnya itu pinjolnya legal apa ilegal? Yang kamu urusin yang legal. Yang ilegal gimana? Itu untuk mengurangi risiko Mas. Yang ilegal kita pecah itu, yang ilegal sekian, yang legal. Yang banyak ilegal ya. Iya. Mau nggak kamu banting handphonemu buang ke kali aja, terus kamu pindah ke sana aja, tapi kamu urusin yang legal aja, lagi takut BI checking dan semuanya kan. Yang ilegal kan pasti nggak ada BI checking dan semuanya. Akhirnya dia memutuskan, udahlah Mas, tak anu semuanya yang bisa dinego. Akhirnya dinego. Yang legal itu bisa. Yang ilegal itu akhirnya yang ditutup dulu. Yang legal itu akhirnya dikelola dengan baik. Ya sampai sekarang semoga baik-baik aja. Belum selesai kayaknya problemnya itu. Iya betul. Nah itu dia kan. Tapi saya pernah mengalami, ini pengalaman pribadi Mas, ketika masih bujang, salah ngitung. Salah ngitung karena terlalu ngumbar keinginan waktu itu Mas. KPR, tapi pas jatuhnya pas krisis 2008 Mas. Nah, saya ngambil KPR 2007, bunga flat selama setahun. 2008 floating. Langsung tinggi. Gitu. Saya bodohnya akhir 2008, di 2008 akhir saya ngambil motor Mas. Nambah lagi kreditnya. Waduh, 2009 saya gak jujur Mas, kobol itu keuangan yang menurut saya nggak ada nggak ada surplusnya. Setiap bulan saya ingat saya selalu utang 50.000, 100 atau 100.000 untuk makan dalam seminggu, karena saya selalu tekor di seminggu nih. Tapi saya merenung, saya terus ingat omongan bapak saya, kamu gaji berapapun kamu nggak kurang. Terus saya mikir, dulu waktu awal saya makan cuma sama tempe sambal aja bisa ya. Sekarang saya kenapa harus standar saya yang saya turunkan. Terus cari equilibrium itu ternyata butuh waktu. Akhirnya saya bisa Mas. Dan alhamdulillahnya lunas dan nggak punya problem BI checking gitu. Walaupun dengan perjuangan yang luar biasa, saya menahan semua keinginan saya dan semuanya. Sampai waktu itu ada ngajak nikah, ntar dulu saya nggak punya uang, tapi akhirnya bismillah bisa ada uang dan semuanya. Itu bisa. Ya lika-likunya gitu Mas. Saya pernah dalam jatuh terpuruk, nggak punya uang. Atasnya level saya waktu itu manajer, pinjamkan anak buahnya 50.000 sampai yakin lo Jak. Yakin pinjam. Tapi ya lika-likunya dan pasangan saya kebetulan punya financial planner yang mungkin dia lebih jago daripada saya. Kalau saya lebih selengean Mas, lebih ada ruang untuk bernegosiasinya. Misalnya lebih toleran. Iya, lebih toleran. Karakternya berbeda. Misalnya makan sini lah, masuk makan harus gitu. Ya sesekali ya bulan gitu. Mana yang kalian utamakan? Yang penting ya saya pengen istilahnya kalau orang Solo manjak ke badan saya, tubuh saya gitu loh. Setelah saya kerja gitu lah Mas. Betul. Tapi memang ada konsekuensinya, habis itu makannya besoknya minggu depan ke warteg aja ya gitu loh. Saya harus nimbali seperti itu, dan dengan seperti itu
saya belajar juga dengan pasangan saya, akhirnya ya punya tabungan lah, alhamdulillah Mas. Iya, betul. Saya punya cadangan ya untuk setahun lah. Aman lah. Kalau misalnya dipecat setahun aman saya. Gitu. Misalnya, alhamdulillahnya enggak. Mas, sebelum ini kita masuk di 2025. Mas Budi melihat 2025 seperti apa? Kondisi ekonomi kita. Untuk kita tentu untuk personal, untuk kita bagaimana memanagenya nanti keuangan kita. Challenging nggak? Ya agak challenging ya kalau buat saya bilang ya. Daya beli turun 2024 dan semuanya dikaitkan dengan itu Mas. PHK banyak gitu gimana Mas? Kalau kita lihat indeks konsumen, itu kan sebenarnya kan menggambarkan seberapa optimismenya orang melihat tahun 2025 ya. Sebenarnya mereka optimis ya, gitu kan. Masyarakat tuh cenderung optimis. Kalau mereka optimis tuh berarti mereka menunjukkan punya kemampuan daya beli dan ngatur keuangannya lebih baik. Kalau kita bicara daya beli. Daya beli itu kan berarti kan bukan uang yang kita punya, tapi adalah setelah uang itu kita belanjakan buat ini, kita masih punya kemampuan buat beli yang lain-lain. Itu kan namanya daya beli kan gitu. Nah, jadi kalau ngelihat datanya itu berarti mereka optimis. Artinya kita nggak bisa pakai data atau kacamata kita sendiri. Paling nggak kita menggunakan data tadi untuk ngelihat ke depannya. Tapi kita juga ngelihat bagaimana dengan ya apakah semua masyarakat punya optimisme yang itu. Mungkin bisa kita bilang dari statistik itu berarti kan sekitar anggaplah 75% optimis, 25%, 30%-nya mungkin kurang optimis gitu kan ya kan. Nah, untuk yang kurang optimis tuh kenapa ya? Berbagai kondisi mungkin mereka ngelihat, waduh ini nanti tahun depan biaya ini ada kenaikan misalnya gitu ya. Misalnya kayak biaya pajak kendaraan. Itu terasa banget itu dengan ada biaya itu tuh buat yang punya kendaraan yang kena ya, yang kena itu pasti akan pengeluaran setahun harusnya ini 100.000 per bulan misalnya, ini sekarang jadi 150.000 per bulan misalnya gitu. Contoh aja nih, contoh perhitungannya gitu. Ini berarti kan saya harus hemat dari mana nih pos-pos yang mana. Sampai bahkan ada movement kemarin tuh kan no buy gitu. Ramai itu di sosial media. Frugal living gitu. Frugal living. Itu poin yang bagus sebenarnya dalam financial planning. Kalau mereka punya frugal living itu kan bukan berarti ngekepin duit. Tapi adalah smart spending sebenarnya. Ya, frugal living itu kan setiap person akan berbeda-beda. Beda-beda. Karena apa yang paling memuaskan buat dia. Kalau kita itu beli tapi tanpa kesadaran untuk pokoknya ini lucu nih, beli langsung beli. Itu akan belinya cuma waktu pas saat kita bawa tentengan itu pulang ke rumah. Tapi kalau kita mulai suatu movement frugal living, melakukan financial planning, kita akan pilih-pilih. Aku beli itu senangnya berapa lama ya, gitu kan? Yang ini nanti masih besok-besok. Ada orang yang mungkin setiap kali beli barang hanya beli barang yang terbaik yang dia bisa beli. Tapi memang dia makainya lama, gitu. Daripada beli barang kecil-kecil tapi nggak kepake di rumah cuma jadi sampah. Tapi ada juga orang yang saya senang beli barang-barang kecil-kecil, tapi yang penting nggak ganggu cash flow saya, tabungan masih aman, karena saya punya rasa senang waktu pas beli barang-barangnya itu, yang penting nggak ganggunya dia. Nah itu juga bagian dari mungkin itu yang bikin kepuasannya dia juga. Ada juga orang yang mungkin happy-nya saya bukan beli barang buat saya sendiri, tapi ngasih hadiah buat orang lain. Amal, sedekah, kasih orang tua, gitu kan. Itu mungkin adalah kebahagiaan utamanya dia. Nah itu sebenarnya dalam financial planning hal-hal seperti itu membantu sekali. Karena waktu pas orang itu ini ada kaitannya, memang uang itu selalu erat sekali kaitannya dengan psikologis. Saat tanggal tua rasanya senep gitu. Senep itu mules gitu ya. Tapi saat tanggal muda itu waduh jalannya gagal gitu kan ya. Gitu. Nah itu kan itu aja udah mempengaruhi keuangan. Apalagi kalau kita punya beban-beban finansial yang saya nggak punya solusinya nih gitu kan. Nah dengan adanya frugal living, ada movement untuk mengantisipasi. Ini kayaknya naik gajinya nggak ada seberapanya nih tahun depan, tapi pengeluaran makin meningkat. Berarti kita nggak hanya berpikir untuk saat ini, tapi juga udah berpikir untuk mulai kita tarik setahun ke depan. Dan bahkan sebenarnya financial planning itu ngajak orang untuk berpikir sampai lebih dari setahun. 3 tahun lagi ada pengeluaran apa lagi ya? 5 tahun ada apa ya? 10 tahun lagi ada apa ya? 15 tahun lagi ada apa ya? Gitu. Jadi kita tarik pemikiran orang itu untuk bisa mempersiapkan jauh-jauh hari. Dan
tadi karena kalau makin jauh-jauh hari makin enteng ya persiapannya. Nah itu. Artinya untuk financial planner dan semuanya kita merencanakan keuangan itu tidak bergantung ke tahun kondisi seperti apa kan Mas berarti? Enggak, tergantung kondisi kita masing-masing. Kondisi kita masing-masing kan? Karena setiap kali ada pertumbuhan ekonomi, anggaplah ada pertumbuhan ekonomi 3%. Ada orang yang bisnisnya tumbuhnya 15%, Yes, ada yang 20%, tapi ada juga mungkin yang 0, bahkan ada yang merugi gitu kan. Nah itu kan jadi tetap kita ngelihat dalam situasi kita masing-masing. Nah, kalau untuk yang jadi intinya sebenarnya memang awal tahun ini biasanya awal tahun itu kita kan bikin resolusi keuangan. Ya sekaligus saja kita bikin juga cek keuangan. Nah, cek keuangannya adalah ini penghasilan kita tahun depan ini gimana ya kenaikannya. Terus kemudian kita bikin simulasi. Pengeluaran kita selama setahun ini rencananya apa aja berkaca dari pengeluaran tahun lalu. Akan ada peningkatan nggak di pos-pos mana yang akan ada peningkatan? Kalau perencanaannya setahun gitu itu lebih enak lebih bagus dalam setahunan gitu atau dalam jangka 3 tahun 4 tahun ke depan itu seperti apa sih? Paling nggak kita tahu dulu problem jangka pendeknya dulu. Misalnya saya tahun depan nggak masukin anak saya ke SMP, tahun kemarin masukin anak tahun 2024 masukin anak saya ke SMP. Budget saya patok sekian misalnya gitu. Berarti saya harus mangkas tabungan ataupun mangkas kebutuhan yang lain, saya nggak harus belanja ini. Segitu atau terus 2025 nggak ada, ada kelonggaran di wilayah untuk budget pendidikan anak-anak. Memang seperti itu atau aku harus mikirnya 4 tahun ke depan seperti apa? Saya udah agak khawatir mikir kuliah nanti gimana ya. itu gimana Mas? Nah, itu jadi seperti apa? Jadi memang dalam pembuatan financial goals ya tujuan keuangan gitu ya. Kayak kita bikin resolusi kan. Mungkin ada yang bikin resolusi pokoknya sekarang aku harus keuanganku lebih baik daripada tahun lalu. Itu kan dimulai dari membuat satu rencana keuangan baik jangka pendek, bulanannya rapih. Tahunannya juga rapi, kemudian juga yang lebih dari setahun pun juga kebayang. Karena tadi kan biasanya orang tuh bisa mikir bulan ini pengeluarannya apa. Tapi kadang-kadang orang belum tuh bisa mikir setahun ini pengeluaran tahunan yang gede-gede, bayar pajak, liburan akhir tahun atau liburan anak sekolah gitu berapa yang harus dikeluarin belum tentu kebayang. Padahal itu rutin, ya kan? Nah itu kan kalau kita cicil, kita sisihkan satu rekening khusus buat pengeluaran tahunan itu kan akan lebih enak. Harus ada rekening khusus sendiri atau baiknya gitu Mas. Baiknya gitu ya. Soalnya kalau digabung jadi satu tuh suka godaan. Apalagi ada kris ini loh. Apalagi kalau baterainya udah 60% ke atas itu kris itu langsung gitu. Tahu-tahu setelah lihat saldo loh sekian habisnya. Jadi memang ngatur keuangan tuh simple tapi kita bikin yang menyenangkan lah ya. Terutama yang rutin, yang pengeluaran pasti ya Mas ya. Dan yang pasti harus kita keluarkan. Anak sekolah tadi 3 tahun lagi 2 tahun lagi akan naik dari SMP jadi SMA atau mungkin masuk playgroup. Misalnya SMP atau SMA itu kan tergantung sama kita kan Mas, mau negeri, swasta atau apa gitu kan. Betul. Itu kan nanti planningnya juga beda-beda kan. Dan yang jelas kenapa kok kalau itu tadi jadi prioritas? Karena anak sekolah itu waktunya pasti. Nggak bisa kita tunda ntar ya nak. Waktu pas bapak punya uang. Itu tuh berat. Itu sesuatu yang berat banget untuk diomongin gitu kan. Jadi pasti kita ngupayakan gimana caranya itu ada gitu kan. Nah karena waktunya pasti. Instrumennya salah pun itu juga bisa ribet. Contoh yang pernah saya temuin. Nah ini ya, jadi orang itu penghasilannya besar, tentu pengetahuannya tentang financial planning itu juga memadai. Ada orang itu biasanya cinta banget dengan salah satu instrumen investasi. Ada orang yang cintanya sama instrumen investasinya, ada yang emas, ada yang sukanya deposito, gitu kan. Ada yang sukanya obligasi, ada yang sukanya properti, beli tanah aja, beli tanah. Nah ini kebetulan dia ini waktu pas ketemu saya sama saya gitu, saya kebetulan di sebuah seminar, saya ngomongin masalah liquidity tiap aset investasi itu beda-beda. Liquidity itu artinya adalah seberapa lama aset tersebut bisa kita cairkan jadi cash. Kalau emas cepat, ya kan? Kalau instrumen kayak saham cepat. Tergantung sih. Kalau sahamnya nyangkut yang nggak ada. Ya, terus kemudian kalau tanah kita agak lama ya. Ada lagi kalau deposito yang nunggu jatuh temponya misalnya gitu. Nah, kalau properti berapa lama? Nah baru mereka mikir gitu kan.
Oh iya ya, liquidity sama marketability itu akan terkait nih. Kemampuan seberapa lama barang itu kita jual baru laku. Semakin besar harga propertinya akan semakin lama lakunya. Nah dia ini merencanakan pendidikan buat anaknya ke Jepang, ya kan? Pakai instrumennya adalah properti. Anaknya sudah waktunya berangkat ke Jepang, tanahnya propertinya belum kejual. Jadi dia baru menyadari, Mas Budi, saya baru dari omongan Mas Budi tadi, saya menyadari kesalahan keuangan yang pernah saya lakukan adalah instrumen investasinya nggak tepat. Oh, Mas, berarti kalau instrumen investasi untuk hal-hal yang fix seperti itu, yang likuiditasnya lebih ya harus yang likuiditinya cukup baik. Oke, gitu. Tuh jangan diinvestasikan ke tanah atau. Oke. Tapi kalau buat orang mau pensiun, mau dia punya income dari kebunnya, ya itu instrumen yang bagus gitu kan ya. Tapi kalau buat nyekolahin anak ya kita coba cari yang sesuatu instrumen yang memang waktu pas anak itu sekolah kan nggak bisa nunggu soalnya kan. Ya itu apalagi sekarang sekolah kadang-kadang bahkan yang itu ya levelnya playgroup, TK, SD yang favorit itu bahkan setahun sebelumnya kadang-kadang kita harus sudah bayar. Udah harus bayar, benar harus bayar dulu. Ya kan, nah, itu jadi bahkan membuat sebuah perencanaan keuangan tadinya pas anaknya umur ini segini baru dibayar jadi harus dimepetin ke depan lagi gitu. Apa aja Mas yang dibutuhkan untuk investasi yang lebih liquid itu untuk kebutuhan apa aja sih Mas selain pendidikan? Yang jelas yang waktunya ini ya, yang waktunya itu sudah tertentu. Fix ya. Fix. Ya kalau kita bicara jangka pendek di bawah tahun, bayar pajak, bayar THR asisten rumah tangga, benar, iuran komplek, gitu kan, tidak jelas itu harus sebisa mungkin dalam bentuk cash kan, atau sesuatu yang setara cash. Nah, terus kemudian kalau buat jangka panjang kan biasanya kalau yang cash ini kan returnnya kecil banget. Kalau kita buat perpanjangan buat masa depan, buat biaya pendidikan anak, kayaknya nggak bisa ngejar kenaikan biaya pendidikan si anak gitu kan. Nah kita pilih instrumen lain yang bisa berkembang. Tapi juga punya liquidity yang memadai juga gitu. Nah, tapi bisa berkembang. Reksadana atau bisa reksadana, bisa saham, bisa obligasi, tergantung dari risk appetite kita kan. Perjalanan kita sebagai seorang investor itu saya sukanya tuh kayak kita nyetir ya. Nyetir tuh ada orang yang seringnya jalannya cepat kenceng, 90 tuh buat dia aduh lambat banget sih 90. Tapi buat beberapa orang 90 udah kenceng banget gitu. Nah, itu loh. Jadi setiap orang itu punya risk appetite yang berbeda-beda. Ada orang yang lebih baik berangkat ke satu tujuan lebih awal biar nggak telat. Ada orang yang lebih baik berangkat dekat-dekat, toh juga ntar kekejar karena saya nyetirnya 120, 150 km per jam. Ada nggak sih tol 150 km per jam? Tapi kan ada patokan awal. Iya bener juga. Gak ada juga. Iya. Tapi ada patokan yang jelas kan Mas. Artinya ini yang pasti apa memang bener asal lo tahu risikonya aja gitu. Asal tahu konsekuensinya ya. Dan itu kan setiap orang juga kemahirannya beda-beda. Jadi kemampuan untuk memahami. Jadi ada beberapa persyaratan dari instrumen itu. Instrumen investasi apa sih yang terbaik buat kita? Adalah instrumen investasi yang kita pahami. Baik katanya yang tanah itu nggak konvensional lah, tapi kalau pahami itu kalau pahami nggak ada masalah. Bahkan dia mungkin begitu pahamnya sampai dia tahu strateginya gitu kan, sampai gimana cara lika-likunya. Karena kan setiap investasi pasti ada lika-likunya, keribetannya sendiri-sendiri tuh. Kalau di 2025 untuk beli tanah kan sulitnya minta ampunin Mas nanti Masil. Kayak 2024 kayak beli turun mau jual tanah juga enggak. Ya kalau buat orang yang mau sekarang mungkin kita perhatiin ya. Banyak orang mau jual propertinya karena ada kebutuhan cash. Sekarang cash is the king. Orang yang punya cash bisa milih. Iya. Itu tadi marketability ya, resiko marketability dari properti. Saat kita butuh uang, kalau kita semua instrumen investasi kita concentrated ya, pastikan kita juga punya backup plan yang bagus. Berarti harus diversifikasi. Jadi kalau kita memang selama ini instrumen investasinya adalah properti, pastikan kita punya langkah instrumen investasi lain yang bisa membackup kalau ternyata penghasilan kita turun atau kalau enggak kan kita akan harus jual propertinya ya. Itulah pentingnya ada dana darurat. Dana darurat itu dalam bentuk investasi atau tabungan aja Mas? Aku nyimpen tabungan di sekian di karena dia jangka pendek. Saran para perencana keuangan mayoritas mengatakan harus pilih instrumen investasi yang pertama sangat liquid. Ya jadi paling jauh deposito gitu ya. Ataupun kalaupun instrumen investasi yang fluktuasinya nggak tinggi. Kan iya kan. Jadi kan saja dia ternyata sangat liquid tapi sangat beresiko gitu ya. Nah ini
Jangan sampai nanti ternyata ditempatkan di saham emas misalnya. ya. Nah, jadi emas masih oke gitu ya untuk ditempatkan. Tapi itu pun juga biasanya ada spreadnya kan. Emas itu pun juga ada spreadnya kan. Ya kalau kita bicara emas perhiasan bahkan spreadnya lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Ya, kalau kita bicara emas batangan paling nggak ada 5% sampai 6% kan spreadnya kan. Jadi biasanya lebih kepada kayak deposito paling jauh gitu ya. Kalau emas boleh nggak boleh. Apa kalau dia punya banyak ya. Jadi misalnya kan setiap orang ini mungkin dana daruratnya beda-beda nih. Rule of thumb atau aturan dasarnya dari dana darurat itu adalah minimal 3 bulan pengeluaran. 3 bulan pengeluaran? Ya minimal. Tapi cocoknya buat yang single kali ya 3 single bulan ya kan. Iya benar. Karena ini berkaitan dengan rasa tenang di hati. Tenang, benar. Jadi kalau kita bicara dana darurat itu setiap orang punya beda-beda. Mungkin yang sudah berkeluarga punya 2 orang anak atau 3 orang anak, punya tanggungan keluarga besar, mungkin dia akan ngerasa 12 bulan baru ngerasa tenang. Iya. Basisnya adalah pengeluaran. Itu pun juga berbeda-beda ya Mas ya? 3 bulan merasa tenang lebih. Iya itu beda-beda bervariasi. Jadi biasanya saya minta sendiri untuk klien tuh menentukan sendiri mana yang menurut dia cukup. Terlalu banyak itu juga nggak bagus. Tapi harus ada itu. Harus ada. Jadi gini, salah satu pondasi keuangan kita selain income yang terus konsisten. Kalau income itu kalau nggak konsisten kan itu ngerus kan. Misalnya ada orang nih pernah juga cerita gitu. Mas Budi, saya income saya tiap 3 bulan sekali. Tiap 3 bulan sekali di akhir habis itu tabungan saya habis. Ya karena kamu belum bisa nabung. Itu berarti masih cash flow hitungannya. Ya kan? Jadi kalau dia konsisten bisa antara memperbesar pendapatannya 3 bulan. Jadi frekuensinya mungkin nggak bertambah, tapi nominalnya bertambah. Terus kemudian dia masih ngatur gaya hidupnya tetap sama. Karena kan biasanya paradoks penghasilan kan gitu ya. Kalau income kita makin naik, cepat-cepat kita gaya hidup lebih gampang naik daripada turun. Bener. Ya kan? Nah, itu alamiah soalnya. Naturalnya begitu, manusia tuh naturalnya belanjain bukan nabung. Kalau nabung maka anak bayi nanti dari awal juga mereka udah nabung ya kan. Oh iya. Naturalnya belanjain. Oke, nah itu jadi ya. Jadi 3 bulan dia ada orang yang mungkin punya 12 bulan. Nah ini bisa pengaturannya lebih fleksibel. Yang 3 bulan tempatkan di instrumen yang lebih liquid, deposito jangka pendek 1 bulan misalnya gitu. Ntar yang 6 bulan ditaruh di deposito yang lebih panjang, yang sisanya ditaruh di emas, boleh diversifikasi. Tapi kalau masih 3 bulan doang gitu ya, nah itu ya udahlah ya taruh paling jauh deposito aja gitu. Saya dulu waktu resign dari siap dana 6 bulan Mas nganggur. gitu. Ya tapi menarik. Tapi tadi Mas yang 10 juta yang ini merasa bisa surplus, yang 10 juta nggak bisa surplus. Bagaimana ngatasi yang surplus ini? Menurunkan gaya hidup dia atau seperti apa? Atau meningkatkan pendapatan dia? Pilihannya itu atau seperti apa? Pilihannya kalau kita punya problem keuangan adalah menurunkan pengeluaran atau naikin pendapatan. Oke. Itu kan. Dengan risiko kalau mengeluarkan pengeluaran, menekan pengeluaran, gaya hidupnya kita akan berubah. Dan nggak semua orang comfort. Karena memang kalau saat kita menurunkan pengeluaran, misalnya gini, ada suatu masa kadang-kadang dalam kehidupan kan nggak semua orang tuh hidupnya mulus ya. Yes. Ada masanya tuh kita punya surplus, kelebihan dana gitu ya. Ada juga kadang-kadang kita kesempitan, bahkan mungkin sampai harus jual-jual aset gitu. Misalnya saya harus jual untuk membereskan problem ini biar nggak makin bulet masa keuangan ini, maka saya misalnya anggaplah harus jual mobil saya. Saya harus naik kendaraan umum atau harus naik kendaraan bermotor. Solusinya sudah ada di depan mata. Tapi apakah orang itu mau melakukan? Belum tentu. Gitu. Memang obat yang namanya obat itu nggak ada yang manis kecuali zaman sekarang ya kan. Obat batuk sekarang buat anak-anak ya macam-macam gitu. Kebanyakan puyer soalnya. Iya dulu dicekokin Mas puyer kita. Jadi obat keuangan tuh kebanyakan puyer gitu. Jadi kita harus mau terima konsekuensi. Soalnya kalau kita menunda rasa sakitnya ini, problem keuangan kita akan makin membulet gitu. Itu yang kita tuh mudah sekali untuk meningkatkan kenyamanan, tapi sangat sulit untuk beradaptasi lagi waktu pas ternyata situasinya berbalik. Pengalaman hidup ini. Ya pernah mengalami dalam situasi seperti itu dan selalu teringat dengan pesan orang tua bahwa ternyata ini ya kamu digaji berapapun akan merasa nggak cukup karena memang kater manusia itu spending untuk keluar untuk nabung enggak ya. Padahal kalau dulu bisa digaji 300 juta bisa hidup 300.000 bisa hidup sebulan, terus digaji 1 juta
kok masih kurang aja ya, berarti ada yang salah dari kita. Itu yang harus dibenahi. Nah, menarik teman-teman, yang penting penghasilan kalian harus surplus. Jangan tidak surplus. Kalau memang tidak surplus, ubah gaya hidupmu menjadi lebihan. Mas Budi, matur nuwun. Sama-sama. Kiat-kiat dan resep-resepnya semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita cuan terus, Mas. Amin. Kita harus cuan terus, kita harus surplus penghasilan. Kalau enggak, sekali lagi turunin gaya hidupmu. Banyak instrumen investasi yang ada di dunia ini. Di Indonesia juga banyak pilihannya. Kita tidak akan merekomendasikan mana karena mungkin rekomendasi kalian akan berbeda-beda. Yang pasti hidup kalian harus tetap cuan agar bisa besok punya passive income dan hidup tenang. Ya Mas ya? Betul. Baik, nanti kita ketemu lagi dengan Don Cuan di Cuan Niki. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan.